Karena perebutan harta dan kekuasaan, Ciara Pavitra Ramsay harus menerima penderitaan. Di saat bersamaan, dia harus melihat sang ayah terbaring koma di rumah sakit, akibat dendam dari pamannya sendiri. Namun, secerca harapan hadir begitu saja. Pertemuan tanpa kesengajaan antara dirinya dengan dokter tampan, pemilik rumah sakit, membawa dirinya terjerat dengan pria bermata tajam itu. Lepaskan. Di sebuah rumah kosong, seorang gadis cantik tengah ditarik dengan paksa oleh dua orang pria berbadan kekar. Kakinya terseok-seok karena mengikuti langkah mereka, sementara air mata gadis itu terus menderas, melaju kencang menyeberangi pipi mulusnya. "Aku bilang lepaskan!" teriak gadis itu sesenggukan. Ia mencoba meloloskan diri dari cengkeraman dua iblis yang tengah menariknya. Dia sudah seperti seekor hewan yang tidak memiliki arti apa-apa. Hingga tanpa belas kasih, dia terus diseret secara kasar. Bahkan terkadang dipukul, bertujuan agar ia diam. Namun, gadis itu tidak menyerah begitu saja. Dia dengan berani meludahi dua pria berbadan kekar itu, hingga mereka terlihat sangat marah. Alhasil gadis cantik itu menerima akibatnya, ia kembali diseret dengan kasar dan brutal. Menyisakan rasa sakit yang begitu luar biasa. "Aku tidak mau ikut dengan kalian, dasar pria bajingan," maki Ciara Pavitra Ramsay, gadis berusia 19 tahun, yang tengah diseret secara paksa oleh dua orang suruhan pamannya. Gadis yang kerap dipanggil Cia itu terus meronta-ronta meminta untuk dilepaskan, bahkan dia terus mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan. Namun, sepertinya itu semua percuma karena dia malah dilempar dengan kasar ke sebuah ruangan temaram, hingga tubuh mungilnya menabrak dinding. Buk! Ciara merasakan sakit di sekujur tubuhnya, tulang-tulang di dalam tubuh mungil itu seolah dipatahkan hingga menyisakan rasa lemas. Tiba-tiba tubuh Ciara tersungkur di lantai, bersamaan dengan air matanya yang terus berhamburan. Pelan-pelan ia mencoba untuk menggerakkan anggota tubuhnya, tetapi yang dia terima justru sebuah tarikan kasar. Ciara kembali terbangun dan didudukan dengan tegak. "Kalian mau apa, hah? Kalian mau menyakiti aku juga? Apa kalian tidak puas melihat ayahku terbaring di rumah sakit?" tanya Ciara sedikit menyentak. Bukannya mendapat jawaban, gadis manis itu malah mendapat sebuah tamparan keras. Pelak. Pipi Ciara terasa kebas dan juga panas. Dia kembali menangis karena sudut bibirnya terasa mengeluarkan darah. Tamparan itu benar-benar terasa kuat, hingga menyisakan lara yang begitu hebat. "Diam. Kalau kamu tidak ingin kami sakiti," sentak salah satu pria yang menyekap Ciara. Gadis cantik itu diikat dengan posisi terduduk, kali ini Ciara hanya bisa diam. Sebab melawan pun percuma, dua pria berbadan kekar itu bukanlah tandingannya. Jiwa dan raga gadis cantik itu sama-sama terasa sakit. Hanya karena perebutan harta dan kekuasaan, Ciara sampai harus menerima ini semua. Sang paman, Austin, yang begitu cemburu terhadap ayahnya dengan tega menyewa beberapa algojo untuk menangkap dan menyekap dirinya. Sementara Andrew, ayah dari Ciara harus terbaring koma di rumah sakit. Akibat kecelakaan beruntun saat pria itu menjalani bisnis ke luar kota. Namun, kecelakaan itu bukan tidak disengaja. Ada seseorang di balik itu semua. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Austin? Hanya karena ingin menguasai harta keluarga Ramsay yang diwariskan sebagian besarnya untuk Andrew. Sang paman tega melakukan tindakan keji itu. Austin benar-benar kejam. "Mommy," lirih Ciara dengan menangis sesenggukan. Ciara merupakan anak tunggal, membuatnya memiliki sifat yang begitu manja dan sedikit barbar. Sedari kecil, dia sudah hidup berdua dengan sang ayah karena ibunya meninggal dunia tepat pada saat Ciara berusia 5 tahun.
Setelah menginjak remaja, Andrew baru menikah kembali dengan seorang janda yang memiliki anak seumuran dengan Ciara. Namun, entah di mana kedua orang itu di saat ia disekap seperti ini. Akankah Rihanna dan Clarissa mencarinya? Mommy, Cia takut. Cia tidak mau di sini, kalau boleh Mommy jemput Cia saja. Supaya Cia tidak perlu merasakan penderitaan ini, lirih gadis cantik itu seraya menatap sekeliling. Air matanya berhamburan sementara kepalanya mulai terasa pusing. Tiba-tiba pandangan Ciara menggelap, hingga rangan kecil tanda rasa sakit di tubuhnya, membawa Ciara tidak sadarkan diri saat itu juga. Ciara tersadar saat tubuhnya disiram dengan air dingin oleh kedua orang suruhan Austin. Bola mata cantik itu mengerjap dengan rasa pusing yang mendera. Pelan-pelan Ciara menatap sekeliling, ruangan temaram itu kini berubah menjadi terang. Namun, sungguh tidak mengurangi tingkat keseramannya. Tubuh Ciara terasa dingin, sebab bajunya basah kuyup dan juga tidak ada alas apapun di sana. Semuanya terasa sunyi dan hampa. Hingga Ciara kembali menangis karena merasa ketakutan. Gadis cantik itu meringkuk dengan kepala yang menunduk, meratapi nasib buruknya karena harus memiliki paman seperti Austin. Pria paling keji yang pernah dia temui. Tuhan, ambil aku saja. Bawa aku kepada Mommy, lirihnya dengan tarikan nafas yang tercekak di tengah tenggorokan. Dia ingin menangis lepas, tetapi rasanya tak bisa. Bahu gadis itu naik turun, dia tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Bagi Ciara semua ini adalah hal yang paling mengejutkan. Terlebih si pelaku adalah orang terdekatnya, ya Austin adalah adik Andrew, paman Ciara. Suara tangis Ciara terasa begitu mengganggu. Namun, dia tidak peduli meski dua algojo itu melemparinya dengan benda-benda yang ada di sekitar. Gadis itu hanya bisa melampiaskan semuanya dengan menangis karena otaknya belum bisa diajak berpikir dengan jernih. Diam! Bentak salah satu dari mereka. Bos akan datang kemari, kamu jangan menangis terus seperti itu. Berisik tahu! Sambungnya dengan bentakan yang tak habis-habis. Tubuh Ciara gemetar, ia beringsut mundur semakin merasa ketakutan. Tangisnya tertahan dengan bibir yang mengatup rapat, sementara air matanya terus terjatuh, begitu lancang menyambangi pipi mulusnya. Dan seperti ucapan pria itu, suara gesekan antara sepatu pantofel dan juga lantai terdengar begitu nyaring. Membuat jantung Ciara tiba-tiba berdetak dengan kencang, ia mulai waspada dengan mata yang terus menatap ke arah pintu. Semoga paman berbaik hati dan ingin melepaskanku. Batin Ciara penuh harap, kakinya yang telanjang terus mengerut dan menancap di lantai dengan gemetar yang tidak biasa. Hingga akhirnya muncullah satu wajah dari balik dinding kokoh itu. Wajah yang terlihat cukup mirip dengan sang ayah, tetapi berhati iblis. Sumpah demi apapun, Ciara ingin mencakar wajah Austin yang tengah menyeringai, mengejek dirinya. Halo keponakanku yang cantik, sapa Austin sambil melangkah pelan ke arah Ciara yang sudah ketakutan. Gadis itu menggigit bibir bawahnya secara refleks, dalam hati dia mempersiapkan diri, ingin memohon pada Austin agar ia dilepaskan. Namun, entah kenapa lidahnya keluh, seolah tak bisa diajak untuk bicara. Ciara hanya bisa menelan ludahnya susah payah dengan keringat dingin yang mengucur deras di area dahi dan juga telapak tangannya. Jantung Ciara mencelos saat tiba-tiba Austin sudah berada tepat di depannya dan mencengkram kuat dagu Ciara. Gadis itu mendonggak dengan bibir yang bergetar, menatap Austin yang sudah seperti iblis jahanam. Kenapa menangis gadis cantik? Kamu tidak usah takut, sebentar lagi aku akan melepaskanmu, ucap Austin dengan tersenyum semir. Dia menatap wajah Ciara yang dipenuhi air mata, tetapi tak dipungkiri gadis itu tetap saja terlihat sangat cantik di matanya.
Ciara terisak kecil, entah kenapa perasaannya tidak enak, dia memiliki firasat bahwa Austin akan melakukan sesuatu padanya. "Lepaskan aku, Paman." Lirih gadis itu, nyaris tak terdengar di telinga Austin. "Apa katamu? Kamu minta dilepaskan?" "Ya, aku pasti akan melepaskanmu." "Tenang saja Ciara," ujar pria itu, satu tangannya kembali jatuh di wajah Ciara. Telunjuk Austin menjelajahi kening sempit gadis itu dan bermuara di bibir. "Setelah aku menikmatimu, kamu akan mendapatkan kebebasan." Cetus Austin seraya menyentak dagu Ciara. Gadis itu terbelalak dengan jantung yang seolah berhenti berdetak. Apa katanya? Austin ingin menikmatinya? Tidak, dia bukan gadis bodoh yang tidak mengerti kalimat ambigu itu. Ciara tidak mau. "Lepaskan aku pria iblis," jerit Ciara dengan derai air mata. Sementara dalam hati dia bersumpah bahwa Austin tidak akan pernah mendapatkan semuanya. Dia harus kabur, atau memilih mati saja. Pelak. Ciara kembali mendapat tamparan keras di pipinya. Hingga kulit putih bersih itu nampak memerah, dengan rasa kebas dan juga panas. Siapa pelakunya? Jelas saja itu Austin. Dia begitu geram saat Ciara menyebutnya sebagai pria iblis. Namun, walaupun begitu, Austin tidak memungkiri bahwa dia memang telah menjelma menjadi sosok iblis demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dia lemah, selamanya Andrew akan terus menginjak-injak dirinya, dan menganggap bahwa dia tidak berharga. Austin masih berjongkok di depan Ciara. Dia menyeringai tipis melihat gadis cantik itu tidak berdaya. Dia akan memperbudak Ciara, menjadikan gadis itu sebagai pemuas nafsunya, agar Andrew bisa melihat betapa hancurnya hidup dia. Sebab selama ini Andrew selalu terlihat bahagia di atas penderitaannya. "Heu, aku memang iblis Ciara. Dan perlu kamu ingat, iblis ini yang akan menikmati tubuhmu," ucap Austin dengan tangan yang terulur, hendak meraih dagu runcing Ciara. Namun, gadis itu segera melengos, tidak sudi kalau tubuhnya disentuh oleh sosok jahanam seperti Austin. "Jangan pernah sentuh aku," pekik Ciara dengan sekuat tenaga, bibir dan anggota tubuhnya terus bergetar. Sementara air matanya terus melaju, meski dia tidak ingin menangis, tetapi entah kenapa dia tidak bisa menghentikan semuanya. "Hah? Apa aku tidak salah dengar? Memangnya seberapa berharga tubuhmu ini? Berat." Austin menarik baju Ciara dengan paksa, hingga kain itu sedikit terkoyak, menampilkan bahu polos Ciara yang begitu bersih dan terlihat menggiurkan untuk disesap. Austin mencengkram dagu Ciara, gadis itu sudah pucat pasi, dia terus menggerakkan kepalanya, tetapi cengkraman Austin malah semakin terasa kuat. Austin menyeringai setan. "Aku akan merenggut semuanya darimu. Camkan itu," ujarnya lalu menghentak dagu Ciara dengan keras. Selanjutnya pria yang sudah setengah gila itu bangkit, dia meninggalkan Ciara yang kembali terseduh-seduh menangisi nasibnya. Kenapa? Kenapa takdir jahat harus menghampirinya? Bahkan di saat dia tidak memiliki sandaran apapun, sebab sang ayah malah koma. "Jaga dia, jangan sampai lolos atau kugantung kalian hidup-hidup," ucap Austin memberi perintah sekaligus ancaman untuk kedua anak buahnya. "Baik, bos." Setelah itu, Austin melenggang keluar dengan sebatang rokok yang sudah dia sulut. Kemenangan sudah ada di depan mata. Sebentar lagi dia akan menguasai semua harta keluarga Ramsay. Hah, rasanya dia ingin tertawa membahana. Di luar sana malam semakin pekat, Ciara menatap kedua anak buah pamannya yang masih setia berjaga. Kalau begini ceritanya, bagaimana dia bisa kabur? Ciara terus memikirkan sebuah cara. Hingga lama dia terdiam, dia menemukan sebuah ide. Dia menggigit bibir bawahnya,
ragu akan keberhasilan ide yang ada di otaknya. Namun, kalau tidak dicoba, dia akan terus berada di tempat mengerikan ini. Dan dia tidak mau itu terjadi. "Paman," panggil Ciara. Dia menatap kedua algojo yang terlihat saling pandang. Salah satu dari mereka mendekati Ciara, membuat Ciara merasa bahwa ada secercah harapan yang akan dia dapatkan. "Ada apa?" tanyanya ketus. "Paman, aku ingin buang air besar. Bisakah kalian mengantarku ke kamar mandi?" Pria itu terlihat mengernyit, sementara Ciara pura-pura kesakitan, hingga akhirnya pria itu mau mengantar Ciara. Dia menarik kasar gadis itu, hingga Ciara berdiri dengan tegak. "Ayo cepat," ucapnya sambil mendorong tubuh Ciara. Ciara hanya bisa pasrah diperlakukan seperti itu. Dia berjalan terlatih mengikuti instruksi pria suruhan pamannya. Ciara tidak dibiarkan untuk berjalan di belakang, mungkin karena pria itu takut Ciara akan kabur. Meski sebenarnya tujuan Ciara adalah itu. Mereka sampai di kamar mandi yang terlihat sangat kumuh, karena sepertinya jarang dipakai dan dibersihkan. Ciara sedikit merasa jijik, sebab dia melihat beberapa hewan melata hinggap di sana. "Sudah sana." Pria itu kembali mendorong Ciara untuk masuk ke dalam kamar mandi. Namun, Ciara tak lekas menurut, dia malah menatap pria itu dengan wajah memohon. "Paman, tolong lepaskan ikatanku dulu," pinta Ciara. "Apa? Lepas? Kamu mau kabur?" Gadis imut itu menggeleng. "Tidak, Paman. Cia kan mau buang air besar. Memangnya Paman mau menyebokiku?" Paman tidak jijik dengan. Ciara menghentikan ucapannya, karena tubuhnya ditarik. Dia tersenyum tipis, saat pria itu membuka ikatan di tubuhnya. Dada Ciara bergemuruh. Sebentar lagi dia akan bebas. "Terima kasih, Paman." "Paman jangan ngintip ya," ucap Ciara dengan wajahnya yang mulai ceria. Pria itu tak membalas ucapan gadis itu, dia malah memicing tajam. Seolah memperingati Ciara, agar tidak bertindak macam-macam. Ciara masuk ke dalam kamar mandi, dan sudah seperti terencana. Dia melihat sebuah balok kayu yang biasa digunakan untuk mengganjal pintu dengan paku tajam di ujungnya. Dia sedikit melirik pria yang ada di luar sana. Tanpa pikir panjang Ciara langsung mengambil balok itu dan memegangnya kuat-kuat. Dia berjalan pelan, mengambil celah pintu dengan hati-hati hingga akhirnya. Berak! Rasakan!